Dan sebelum mulai kita akan saat teduh sejenak. Kakak undang saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu halaman 17 nomor 18 Masikola Awam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tinggallah di dalam
maka kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian dari buku ED halaman 98 nomor lagu 89 judulnya Hosi Pangoluang. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian sekolah minggu halaman 29 nomor 30, Tuhan lebih dulu. Marilah kita mengakui iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Shalom
adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, ketemu lagi hari ini hari Minggu tanggal 6 September 2020, Minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema minggu kita, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Pengumuman warta dari kakak yang pertama. Di akhir video ini seperti biasa akan ada tugas diberikan oleh guru setiap orang, jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa juga dikirim foto ibadah online kalian, minta mama papanya untuk memfoto, jangan lupa jam 6 sore ini dikumpulkan. Itu batas akhir kalian mengumpulkan tugas dan juga foto untuk ibadah online-nya. Lalu yang kedua, kakak akan bacakan nama-nama untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Agustus. Yang pertama yaitu Ona Tabita Sitorus, lahir tanggal 2 bulan 8 2009. Yang kedua itu Atis Simamora, lahir tanggal 8 bulan 8 2017. Yang ketiga itu Trivena Yosefa Sitompul, lahir tanggal 20 bulan 8 2019. Yang keempat itu Kan David Sitanggang, lahir tanggal 23 bulan 8 tahun 2011. Yang kelima itu Andrew Gerald Hutapea, lahir tanggal 25 bulan 8 2015. Yang keenam itu Lamtiur Simamora, lahir tanggal 25 bulan 8 2008. Yang ketujuh Jovandro Dolianju Simbolon, lahir tanggal 27 bulan 8 2015. Yang terakhir Nico Fernando Sipayung, lahir tanggal 29 bulan 8 2009. Selamat berulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang lahir di bulan Agustus. Semoga panjang umur, jadi anak yang berbakti bagi mama dan papa. Tetap semangat belajarnya di rumah. Kita semoga bisa cepat ketemu lagi setelah kondisinya sudah mulai membaik. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Ku Buka Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita setelah kita menyanyikan lagu-lagu pujian dan juga mendengarkan pengumuman dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar cerita tentang firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh duduk dengan tertib dan tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan kami juga boleh mengerti apa yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang sudah mempersiapkan Alkitabnya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, kita bisa baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah, Amang Pendeta akan bacakan dari tayangan video ini. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di minggu pertama di bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2020, kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan orang percaya yang berpaut sepenuhnya kepada Tuhan pasti aman dalam lindungan Tuhan. Kalau orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti tahu betul bagaimana caranya agar hidup berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Ya bisa melalui berdoa, ya bisa melalui nyanyi lagu puji-pujian kepada Tuhan, ya bisa melalui perbuatan-perbuatan baik kita juga kepada orang tua atau kepada sesama, abang, kakak, adik yang ada di rumah kita masing-masing. Tetapi ketika kita tahu hidup kita aman dalam lindungan Tuhan, bukan berarti dunia ini akan senang begitu saja, atau dunia ini akan diam begitu saja lalu tidak berusaha untuk menggoda kita, atau dunia ini tidak mencoba untuk merayu kita, atau dunia ini tidak mencoba untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Tetap saja dunia ini pasti tidak akan senang kalau adik-adik memuji Tuhan. Dunia ini pasti gak akan senang kalau adik-adik jadi anak yang baik, atau dunia ini pasti akan tidak senang kalau adik-adik selalu ingat beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga dalam lindungan Allah artinya kita meminta pertolongan yang betul-betul kita mohonkan kepada Tuhan dari kerendahan hati kita. Karena dunia ini pasti akan mencoba merayu kita, dunia ini pasti akan mencoba menggoda kita. Tetapi ketika kita sudah meminta pertolongan dari Tuhan, kita memperoleh kekuatan di dalam lindungan Allah. Nah, tentu berada di dalam lindungan Allah juga tetap harus berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik tahu hidup kita sudah dijamin oleh Allah, memperoleh keselamatan di dalam penebusan Yesus Kristus, tapi kita juga tetap harus melakukan apa yang Allah inginkan. Apa sih yang Allah inginkan? Tentu kita ingat cerita firman Tuhan di minggu-minggu yang lalu, hidup di dalam terang, meninggalkan kegelapan, dan juga betul-betul meminta kasih anugerah Tuhan menguasai kehidupan kita. Lalu gimana caranya orang yang aman hidup dalam lindungan Allah dan hidupnya telah dipenuhi oleh anugerah dan kasih Allah? Hidupnya tidak akan bersungut-sungut. Hidupnya tidak akan menggerutu. Hidupnya tidak mudah berputus asa.
tetapi ada selalu semangat yang baru, ada sukacita, ada tenaga dan kekuatan yang kita yakin datangnya dari penyertaan Tuhan. Ya, saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi semangat adik-adik tidak boleh menjadi pudar, tidak boleh berkurang. Kalaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tentu itu yang paling baik untuk kesehatan kita, kesehatan adik-adik bersama dengan semua anggota keluarga. Kalau adik-adik tanya, "Papa, Mama, kenapa kami belum boleh beribadah di gereja?" Karena beribadah di rumah saat ini untuk anak-anak sekolah minggu adalah cara yang paling aman dan nyaman untuk menjaga kesehatan anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Sehingga kalau kita berkata, aku kan sudah aman dalam lindungan Allah, berarti aku bebas dong beribadah di mana saja. Aman dalam lindungan Allah artinya tetap berhikmat, tetap memakai akal dan budi untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara khusus di masa-masa new normal, hidup dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Pasti adik-adik selalu diingatkan, kalau melangkah keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau berinteraksi dengan orang lain, jaga jarak supaya jangan tertular oleh virus COVID-19. Itu makanya kalau dibilang aman dalam lindungan Allah, tetap pakai pikiran kita, tetap pakai hati kita, mematuhi setiap aturan, mematuhi setiap protokol. Jangan kesel kalau diingetin papa mama pakai masker. Jangan kesel kalau diingetin papa mama pakai face shield. Jangan kesel diingetin papa mama pakai sarung tangan misalnya, kalau diajak keluar rumah, atau kalau disuruh rajin untuk mencuci tangan sesudah atau sebelum melakukan aktivitas kita masing-masing. Kalau ini kita lakukan, percayalah perlindungan Allah itu menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau hidup kami aman dalam lindungan Allah, dan kami lakukan apa yang sudah diaturkan baik oleh pemerintah kami, dan juga kami lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari judul lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita semua anak
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Pondok Cabe. Untuk hari Minggu ini kita akan belajar membuat hati dari kertas origami bersama Inan ya. Pertama-tama siapkan 1 lembar kertas origami, warna apa aja, ukuran apa aja, beserta gunting. Kertas origami itu kita lipat menjadi 2. Lipat yang rapi ya. Setelah dilipat menjadi 2, kita gunting kertas origaminya itu. Bisa minta bantuan papa atau mamanya ya untuk menggunting. Gunting ya, kita bisa minta bantuan papa atau mama untuk menggunting. Setelah itu kertas origaminya menjadi 2, kita pakai setengahnya aja. Kertas origaminya kita lipat menjadi 2.
kita lipat menjadi 2. Kita buka kembali. Kita lipat satu sisinya itu 1 cm atau 2 cm. Lipat yang rapi ya. Setelah itu kita lipat untuk membentuk segitiga. Oke, sama satu sisinya lagi ya, kita lipat juga sehingga membentuk segitiga. Lipat yang rapi. Setelah itu kita balik. Kemudian bagian putihnya kita tutupi dengan melipat ke bagian dalam. Oke. Sama juga bagian sebelah sisinya kita lipat ke bagian dalam sehingga bagian putihnya ketutup ya adik-adik. Setelah itu yang bagian dalamnya kita lipat juga sehingga membentuk segitiga. Yang satunya kita lipat juga sehingga membentuk segitiga. Bisa dicoba sama mama dan papa ya. Oke, jadi selesai berbentuk hati. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah dengan bantuan papa atau mama. Setelah itu hatinya bisa diberikan kepada papa atau mama. Kakak Inang tunggu ya untuk hasilnya dan difoto. Terima kasih.